Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ibu, Bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya doakan selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu juga sehat kantongnya, limpahkan rezeki yang banyak, barokah, berlimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita awali dengan berdoa dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-tawil. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-tawil. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-tawil. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yuhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayutinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi yang indah, yang cerah ini, izinkan saya akan menyampaikan tentang sedekah menurut asal kata dari bahasa Arab, yaitu sodakoh. Berasal dari kata sidik. Sid artinya sidik, yang berarti kebenaran. Kebenaran. Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah merupakan amalan yang dicintai oleh Allah, Subhanahu wa taala. Terbukti dengan banyaknya ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang sedekah. Salah satunya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 271 yang maknanya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Itu ya sekalian. Maka sedekah dianjurkan di setiap waktu, selagi kita memiliki kelapangan, baik tenaga, baik pikiran, maupun kelapangan harta. Terlebih pada bulan yang mulia ini,
bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah dan rahmat ini. Kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak sedekah kepada sesama manusia. Para sahabat Nabi besar Muhammad SAW juga sendiri langsung menyaksikan kemurahan hati Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Dalam sebuah riwayat hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, para sahabat mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling murah atau terlebih di bulan Ramadan. Kemurahan hati Rasulullah SAW ini tampak lebih-lebih daripada, jadi kalau saat Ramadan itu sangat berlebih-lebih. Ini menurut hadis yang maknanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling murah hati. Ia semakin murah hati di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini juga terjadi teman-teman sekalian, bagus sekali kalau di Mekah maupun Madinah, ini luar biasa. Jadi banyak sekali yang bersedekah, apalagi waktunya menjelang buka bersama itu, buka puasa ya di masjid-masjid itu banyak sekali berlimpah, di sepanjang jalan itu juga banyak. Jadi mereka itu malah berebut cari yang mau disedekahi kita itu sebagai jamaah ya, jamaah masjid di sana, malah ditarik sana ditarik sini. Dikasih ini, sudah dikasih lagi. Jadi kalau kita sudah, jadi ada kayak semacam pencari atau salesnya itu ya, salesnya bagi sedekah tadi. Jadi sampai keliling kemana, suruh duduk di situ, nanti akan dicari. Karena kalau tidak gitu, dia kekurangan yang akan dicari. Begitu pulang keluar dari masjid juga masih lagi ada banyak yang mencari. Sepanjang jalan itu ada saja yang ngasih buah, ngasih roti, ngasih minuman. Itu terus itu mulai dari masjid sampai pulang, sampai di asrama atau sampai di hotel itu begitu. Masya Allah di sana luar biasa seperti itu, berebut kita itu sampai nolak-nolak ya, karena saking banyaknya. Maka juga disebutkan sebuah riwayat menyebutkan jawaban Rasulullah perihal keutamaan berbagi atau sedekah pada bulan Ramadan. Seperti di sedekah pada bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang luar biasa. Menurut Anas Malik radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, sedekah apa yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Itu ya, sedekah yang paling utama yaitu sedekah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, para ulama menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak sedekah dan berbuat baik secara umum, terutama pada bulan suci Ramadan. Khususnya nanti di 10 hari terakhir. Menurut Syekh Nawawi, ya, seseorang dianjurkan untuk memperbanyak berbagi pada bulan Ramadan, terlebih lagi pada 10 hari terakhir. Ini menurut ulama ya, teman-teman sekalian. Juga menurut Al-Baijuri menjelaskan keutamaan sedekah pada bulan Ramadan, ganjarannya akan dilipat gandakan. Ya, akan dilipat gandakan. Orang yang berpuasa dianjurkan segera memperbanyak sedekah karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling murah hati di bulan Ramadan. Seseorang dapat melakukan kebaikan secara umum karena ganjaran amal kebaikan apapun bentuknya akan dilipat gandakan. Apapun bentuknya kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan dibandingkan ganjaran amal kebaikan yang dilakukan di luar Ramadan. Maka sedekah bisa kita lakukan dalam bentuk apapun, baik berbentuk harta, uang, pikiran, maupun tenaga, ataupun pesan-pesan baik, motivasi, nasihat, dan apapun ya yang bisa memberikan kontribusi, artinya kebaikan-kebaikan apa yang baik kepada orang lain, nanti akan dilipatkan, berlipat-lipat, ya berlipat-lipat di bulan ini. Oleh karena kita sebaiknya mengambil kesempatan ini, di bulan kesempatan yang mulia ini. Dan kita tahu sedekah itu sendiri juga nilainya berlipat. Menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Maka perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih. Maksudnya perumpamaan nafkah mereka adalah serupa dengan sebutir benih
atau perumpamaan mereka adalah serupa dengan orang yang menebarkan sebutir biji, kemudian yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji penumbuhan, seumpamakan kepada biji. Ya, karena biji itu tergolong sebagian penumbuhan yang dinisbatkan kepada bumi dan air. Sedang pada hakikatnya yang menumbuhkan adalah Allah Ta'ala. Artinya bahwa dari biji itu keluar batang yang mengeluarkan 70 cabang yang masing-masing mempunyai 77 bulir, di mana terdapat 100 biji. Ini adalah perumpamaan yang tidak perlu dibuktikan. Karena kita alam semesta kita sudah tahu semua ya, kan? Dan bisa terjadi pada jagung, jelai, padi, ya, dan juga pada gandum, ya, di tanah yang subur dan lahan-lahan pertanian. Dan Allah melipat gandakan dengan kelipatan seperti itu bagi siapa yang dia kehendaki dengan karunia-Nya menurut keadaan si pemberi. Jadi tergantung dari keimanan, kadar keikhlasan dan jerih payahnya, ya gitu ya. Dan oleh karena itu amal-amal itu berbeda-beda ukurannya, ukuran pahalanya tergantung dari pemberinya, kadar keikhlasan pemberinya. Dan Allah Maha luas, tidak kesempitan untuk mengaruniakan tambahan, dan Allah Maha mulia, Maha mengetahui akan niat si pemberi nafkah dan ukuran pemberiannya. Maka ayat tersebut turun tentang Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, yaitu bahwasanya tatkala Rasulullah SAW menganjurkan orang-orang supaya bersedekah ketika hendak berangkat menuju perang Tabuk, maka datanglah Abdurrahman dengan membawa 4.000 dirham. Lalu berkata, ya Rasulullah, saya mempunyai 8.000 dirham, maka saya tahan 4.000 diantaranya untuk diriku dan keluargaku, dan yang 4.000 saya hutangkan kepada Allah, gitu ya. Maka berkatalah Rasulullah SAW kepadanya, semoga Allah memberkahi kamu pada apa yang kamu tahan dan pada apa yang kamu berikan. Sedang Utsman bin Affan berkata, ya Rasulullah, saya menanggung perlengkapan orang yang tidak mempunyai perlengkapan. Maka turunlah ayat ini. Masalul ladzina yunfikun, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan. Ayat ini turun tentang Ali bin Abi Thalib yang dia mempunyai 4 dirham, tidak punya lainnya, namun tatkala turun perintah supaya bersedekah, dia bersedekah sedirham di waktu malam, sedirham di waktu siang, dan sedirham dalam rahasia, sedirham lagi dalam terang-terangan. Maka turunlah ayat Allah, yaitu alladzina yunfikun, orang-orang yang menafkahkan. Alladzina yunfikun, orang-orang yang menafkahkan. Ya, Nabi besar Muhammad SAW juga bersabda, sesungguhnya orang-orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku, sholawat untukku. Diriwayatkan menurut Ali bin Abi Thalib, tidak ada satu doa pun yang kecuali dihalangi oleh suatu tabir antara dia dan Allah Ta'ala, sehingga orang yang berdoa itu membaca sholawat atas Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dia telah melakukan seperti itu, maka tertembuslah tabir itu dan terkabullah doanya. Jadi kalau doa-doa kita akan tertahan antara langit dan bumi kalau kita belum membaca sholawat. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita dan semangat kita untuk terus lagi. Mari kita semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang kami cintai, ya, dan orang-orang yang berbuat baik maupun berbuat zalim kepada kita, kita doakan juga sukses, ya. Bibarakati syai'ulillahi lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kembali lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah
خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكنتم أزواجا ثلاثا وأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم سلات من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتحيرون ولحم طير مما يستهون وحور عين كأمثال لؤلؤ المعنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين في سدر مهدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبقارا عربا أتربا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يشيرون على الحمص العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا آكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الجحيم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونها أم نحن خالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبادل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونها أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفقهون إنا لمغرمون بل نحن محرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمن فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب معنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبشرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزول من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم